Resti, suruh Anto menemui saya segera, kata Richard menekan interkom yang berada di meja kerjanya. Tidak lama kemudian seorang laki-laki seumuran dengan Richard datang menghampirinya. Tok, dotok, dotok. Suara ketukan pintu itu. Richard menekan tanda open pada remote control yang ada di mejanya mendengar seseorang mengetuk pintu ruangan itu. Selamat pagi bos. Apa bos memanggil saya? Kata yang bernama Anto itu. Cari tahu semua mengenai keluarga Ariel dan jangan ada yang terlewat sedikit pun, kata Richard. Baik bos, kata Anton. Sudah kamu pergilah, kata Richard. Setelah menundukkan kepalanya, Anto pergi melaksanakan tugas yang diberikan bosnya itu. Sementara Ariel untuk hari ini masih beristirahat di rumah bersama Ricky. Ariel membacakan sebuah buku dongeng untuk Ricky namun sebelum dia selesai membaca ponsel Ariel berdering. Ariel melihat sebuah nomor pribadi menelepon. Halo siapa ini? Kata Ariel. Ariel sebelum aku melangkah jauh maka jauhi keluarga Richard. Kata pria yang menelpon di seberang sana. Mendengar suara yang tidak asing bagi Ariel akhirnya Ariel pergi ke dalam kamarnya. Kak Revan, apa lagi yang kamu ingin lakukan? Kata Ariel. Tidak bisakah kamu meninggalkan keluarga Richard untukku? Kata Revan. Lalu apa untungnya bagi kakak jika aku meninggalkan Richard? Kata Ariel, dia adalah musuhku yang paling besar yang ingin ku hancurkan, kata Revan. Aku tidak ingin ikut campur masalah antara kalian berdua. Aku hanya ingin kakak melepaskan suamiku, kata Ariel. Berhenti kamu menyebutnya dengan kata suami. Ariel kamu kenal aku kan? Jika kamu tidak melepaskan Richard maka aku akan mengarahkan semua usahaku untuk menghancurkan Richard, kata Revan. Ariel yang berpikir bahwa Richard hanya seorang pengusaha kecil dibandingkan dengan Revan. Kak Revan tolong jangan mengganggu Richard hanya demi gara-gara aku, kata Ariel. Ariel mungkin kamu tidak tahu bahwa 7 tahun yang lalu Richard adalah pengusaha terhebat dan terkemuka di Asia. Tapi dalam sekejap aku menghancurkannya hingga tidak tersisa apapun. Dan aku akan melakukan itu kembali padanya. Mungkin aku bisa saja menerima kamu menikah dengan pria lain. Tetapi kenapa harus dia? Kenapa harus Richard? Orang yang selama ini aku benci di dalam hidupku, kata Revan. Maafkan aku kak. Aku tidak bermaksud ingin mengecewakanmu. Aku hanya saja tidak tahu bahwa kalian tidak saling mengenal, kata Ariel. Lalu apa setelah kamu mengetahuinya kamu berniat untuk meninggalkannya? Jika kamu memang sudah menganggapku selama ini keluargamu. Bukankah kamu harus lebih memilih keluarga dibandingkan dengan seorang pria yang tidak berguna? Kata Revan. Kak Revan bagaimanapun juga kenyataannya Richard sekarang adalah menjadi suamiku. Jadi tolong kakak mengertilah itu, kata Ariel. Ariel aku tidak peduli itu. Sekarang kamu harus memilih tetap hidup bersamanya di dalam kesengsaraan dan kemiskinan atau hidup bahagia bersamaku sebelum kamu mengenal batch *** gen itu, kata Revan. Kak. Maafkan aku tidak bisa meninggalkannya. Dan aku tidak bisa untuk memilih di antara kalian berdua, kata Ariel. Apakah ini keputusan terakhir yang kamu buat Ariel? Kata Revan. Maafkan aku kak. Aku sangat menyayangimu kak. Aku tidak bisa menjadikanmu sebagai musuhku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu untuk menjatuhkan suamiku, kata Ariel. Aku tidak peduli dengannya. Ingatlah Ariel. Kamu yang membuat keputusan ini. Dan jangan pernah kamu untuk menyalahkanku, kata Revan. Tut, dotut, dotut. Suara sambungan telepon seluler terputus. Dan setelah sambungan terputus dan tiba-tiba sebuah notifikasi beberapa pesan masuk. Ariel melihat foto koran artikel yang menyangkut mengenai berita kehancuran Richard 7 tahun yang lalu. Ariel tidak tahu harus berkata apa belum lagi itu yang jadi lawan suaminya adalah Revan pengusaha terkenal dan tentunya sangatlah kaya. Dia terkenal sebagai pemenang bisnis elektronik terbesar di Asia. Belum lagi bisnis ilegal yang diketahui Ariel. Dan Revan adalah pemimpin mafia. Ariel berpikir bahwa Revan benar-benar bukan lawan yang sebanding dengan Richard yang hanya pengusaha kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Revan. Hari ini Ariel berniat ingin membeli bahan masakan. Pada saat dia keluar dia tidak sengaja berpapasan dengan Edward, karena pada saat itu Edward baru saja pulang kerja. Kakak ipar mau kemana? Kata Edward. Aku mau belanja kebutuhan dapur, kata Ariel. Sendiri kak. Naik apa? Kata Edward. Iya.
Aku naik taksi, kata Ariel tersenyum. Bagaimana aku temanin saja Kak? Kata Edward. Tidak usah Edward. Kamu istirahat saja dan lagian kan kamu kan masih saja baru pulang, kata Ariel. Ayolah Kak. Tidak apa-apa. Lagian aku juga ingin membeli sesuatu untuk seseorang yang kebetulan berulang tahun hari ini, kata Edward berbohong. Oh ya udah kalau begitu mari kita pergi, kata Ariel. Ricky di mana Kak? Kata Edward sambil melajukan mobilnya. Ricky sedang tidur. Ada Biluna kok di rumah, kata Ariel. Setelah beberapa menit kini mereka sampai di sebuah mall. Edward berinisiatif untuk mendorong sebuah troli. Ayo kakak ipar kita habiskan semua isi mall ini, kata Edward tersenyum pada Ariel. Baiklah mari kita habiskan semuanya. Tapi kita taruh di mana semua barangnya jika kita menghabiskannya, kata Ariel tersenyum sambil berjalan membantu Edward mendorong troli juga. Jika kakak mau aku bisa mengatakannya pada Kak Richard untuk membeli mall ini bila perlu ikut para pegawainya, kata Edward. Hahaha kamu yang benar saja, kata Ariel sambil memukul punggung Edward. Kenapa tidak Kak? Kakak pikir Kak Richard tidak mampu untuk melakukannya, kata Edward. Iya, ya. Ya aku tahu kakakmu orang yang sangat hebat, kata Ariel. Kak apa kakak ipar tidak ingin beli sesuatu untuk Kak Richard? Kak Richard hari ini kan sedang berulang tahun, kata Edward. Oh ya benarkah? Jika begitu mari kamu bantu aku untuk memilihnya. Aku tidak pernah sebelumnya membelikan hadiah bagi seorang pria ini yang pertama bagiku. Jadi tidak apakan jika aku merepotkanmu, kata Ariel. Tentu saja tidak apa-apa Kak. Memangnya kakak ingin beli apa? Kata Edward. Aku juga tidak tahu. Bagaimana jika kita lihat-lihat aja dulu ke dalam? Kata Ariel membawa Edward masuk ke sebuah toko fashion khusus untuk pria. Ariel melihat sebuah kemeja berwarna biru dongker yang berhasil menarik perhatiannya. Pada saat Ariel meraih kemeja tersebut namun seseorang juga meraihnya. Saya yang duluan. Jadi ini punyaku, kata wanita itu. Maaf mbak tapi. Tiba-tiba Ariel berhenti sejenak. Putri, kata Ariel. Orang yang merasa dirinya dipanggil langsung terkejut melihat Ariel. Ariel, oh jadi kamu sudah balik ke Indonesia. Sejak kapan? Kata Putri. Itu bukan urusanmu dan ternyata setelah sekian lama kamu masih belum berubah, kata Ariel. Apa maksudmu? Kata Putri. Kamu masih belum berubah yang selalu ingin merebut apa yang ingin aku punya, kata Ariel. Aku yang lebih dulu melihatnya. Dan kamu yang ingin merebutnya dariku, kata Putri. Namun pada saat itu Irwan melihat Putri berdebat dengan seseorang akhirnya Irwan menghampirinya. Tapi sudahlah mungkin dengan begitu caraku untuk membantumu memilih barang yang bagus. Karena kedua matamu kan tidak bisa berfungsi dengan baik, kata Ariel. Ada apa ini, Ariel? Kata Irwan melihat Ariel dengan tatapan segudang rindu dan namun Ariel berlaku dengan sangat cuek. Sayang lihatlah dia. Dia mengatakan mataku tidak berfungsi bagus. Padahal aku sudah sangat merindukannya tapi dia malah mengatakan ini setelah lama kami tidak bertemu. Kata Putri bergelayut manja di lengan Irwan. Hahaha ternyata sebegitu pentingnya rupanya diriku hingga kamu merindukanku dengan sangat dalam. Kata Ariel dengan tertawa kecut. Pada saat itu juga Edward datang membawa 2 buah kaos kuplay berwarna putih. Bagaimana jika dengan ini Kak? Menurutku lucu dan sangat cocok untukmu, kata Edward tertawa. Putri yang merasa dirinya bagaikan bermimpi di siang bolong bertemu dengan Edward Dirgantara pengusaha termuda dan sangat sukses di Asia. Siapa yang tidak mengenal Edward apalagi Putri yang berprofesi sebagai model tentu saja dia tahu siapa itu Edward Dirgantara. Banyak para gadis yang bermimpi ingin menjadi pacarnya Edward. Jangankan jadi pacar jadi mainan pun mereka rela salah satunya seperti Putri. Dan ini masih Edward bagaimana dengan Richard lagi yang terkenal sebagai pria misterius. Yang banyak penasaran bagaimana sosok wajah Richard yang sebenarnya. Richard adalah pria terkaya nomor 3 di dunia. Namun tidak begitu banyak yang mengenal wajahnya mereka lebih banyak mengenal Edward sebagai tangan kanan Richard. Karena Richard tidak pernah bertemu dengan klien yang tidak terlalu penting dan dia selalu mengandalkan Edward. Richard juga melarang keras wajahnya diekspos di media.